Ini pun berlaku pada sholat wajib dan juga sholat sunnah. Intinya sebenarnya bagaimana kita khusyuk ya dalam sholat tersebut. Baik, sekarang kita coba masuk. Nanti ditandain, kita cuma bahas hari ini satu poin ini ya. Karena membahas khusyuk ini butuh ya fokusan dalam bahasan. Banyak hal yang perlu kita singgung. Nanti kita akan lanjutkan masih di poin nomor 11 dari 66 kiat membuka pintu surga itu, yaitu banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nanti pertemuan akan datang, insya Allah kita akan bahas. Baik, sekarang kita masuk menjelaskan masalah khusyuk ini. Karena ini membahas masalah khusyuk. Bisa kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khusyuk ini memang bagian daripada ibadah. Ya. Di antaranya, Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya ayat 90 berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabi-nabi yang dia dan istrinya, anaknya semua selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dikatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan berharap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Ya. Jadi di sini ada penyebutan tentang masalah khusyuknya. Ya. Dan dalam ayat lain, jadi di sini kalau kita lihat urutan dalam ayat tadi Al-Anbiya 90 itu, ini sebenarnya kalau kita lakukan berurut ya seperti ini. Jadi mereka berlumba-lumba dalam kebaikan. Ini nomor satu. Setiap ada kesempatan beramal soleh tidak ditunda. Tidak lihat dulu temannya kerjain gak sih, boleh kerjain. Dia pokoknya selalu orang yang pertama mengerjakan. Itu namanya yusari'u fil khairat. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap dan takut. Apa maksudnya berharap? Berharap Allah kabulkan dan diikuti juga dengan rasa khawatir kalau sampai ada yang kurang sehingga tidak membuat dia diterima. Jadi kita berada di antara khauf dan roja namanya itu ya. Jadi dalam kondisi kita berharap Allah kabulkan dan kesangka baik kepada Allah kalau Allah akan berikan. Namun kita juga tetap diikuti rasa khawatir. Jangan sampai ada yang kurang kita lakukan sehingga tidak bisa dikabulkan. Nah dengan rasa takut gini nanti akan kita terus menjaga kualitas ibadah kita. Kemudian baru wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu adalah khusyuk kepada kami. Nah kalau kita lihat urutan ayat ini sebenarnya seakan-akan ya khusyuk itu tidak bisa muncul begitu saja, dijadikan poin terakhir oleh Allah. Karena memang harus diikuti dengan